Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, di mana kita sedang membahas terkait dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhid. Di poin yang pertama, pembahasan yang lalu adalah tentang masalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lanjutkan di poin yang kedua yang terkait tentang perkara yang dapat membatalkan tauhid adalah menghina ataupun al-istihza dengan sesuatu yang mengandung zikrullah. Menghina sesuatu yang mengandung zikrullah ta'ala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi perlu kita ketahui sebagai seorang muslim itu wajib untuk menghormati kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulamanya kaum muslimin. Begitu pula kita wajib untuk mengetahui hukum tentang siapa saja yang menghina sesuatu dalam urusan agama atau terkait dengan Al-Quran atau para Rasul, agar setiap muslim itu bisa berhati-hati darinya. Karena siapa saja yang menghina sesuatu Kenapa? Karena dia telah merendahkan rububiyah dan kerasulan, dan itu bertentangan dengan tauhid dan merupakan kekafiran berdasarkan ijma' para ulama. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-65 hingga 66, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang artinya adalah, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, maka niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kami lakukan ini hanya berbincang-bincang dan bersenda gurau saja ya Rasulullah. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Allah dan dengan Rasulullah itu kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka di sini Allah sebutkan bahwa tidak perlu kalian beralasan sesuatu, kalian telah kufur dari keimanan kalian sebelumnya. Nah, tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan ayat ini ada asbabun nuzulnya ketika orang-orang munafik di sebagian peperangan di mana dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Beliau menyebutkan dari
Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, ya, kemudian Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah, ya, di mana hadis sebagian dari mereka masuk kepada sebagian yang lain. Ya. Ketika ada seorang laki-laki, ya, dalam perang Tabuk, ya, dia pernah mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu 'indal liqa. Ya. Kata seorang laki-laki ini mengatakan bahwa kami tidak melihat orang-orang seperti para qori' kita itu. Mereka paling banyak makannya, paling dusta perkataannya, dan paling pengecut saat bertemu musuh. Yakni yang dimaksud di sini adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang ahlul qura. Faqala lahu Auf bin Malik, lalu kemudian Auf bin Malik berkata, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafik, tapi engkau munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan kami sampaikan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf ini pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkannya. Nah, fa wajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata ayat ini, ya, ayat ini telah turun sebelum orang ini ataupun Auf ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, laki-laki yang tadi mengucapkan kalimat tersebut, dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu, dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menaiki ontanya. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar rakab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya sekadar berbincang dengan perbincangan orang dalam perjalanan untuk meringankan beban berat perjalanan. Naqta'u bihi anna tariq, agar supaya perjalanan tersebut menjadi ringan dan pendek. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, rijlaihi wa huwa yaqul, ya. Ketika itu dia Nabi sallallahu alaihi ketika itu Allah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi kepada orang tersebut. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulullah kalian mengolok-olok, maka tidak ada ampun bagi kalian dan kafirlah kalian setelah keimanan kalian. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, dalam dua ayat ini, ya, ini merupakan kisah dari sebab turunnya ayat tersebut. Di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang sangat jelas sekali, yang dimana perkara tersebut menunjukkan kekafiran siapa yang mengolok-olok Allah, Rasulnya, atau ayat-ayat Allah, atau bahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, berarti, ya, dia telah meremehkan rububiyah dan kerasulan, ya, Rasul kita alaihi salatu wassalam. Dan hal itu dapat menafikan tauhid dan akidah kita, ya, sekalipun ada yang mengatakan cuma sifatnya hanya bercanda dan bersenda gurau saja, ya. Termasuk di dalam masalah ini seperti menghina ilmu din dan para ulamanya, tidak menghormati mereka atau mencela mereka karena ilmu yang mereka bawa, bahwa hal itu merupakan kekafiran. Makunna nakhudu wa nal'ab. Tujuannya itu hanya apa? Berbincang-bincang
dan bersenda gurau saja. Ya, tidak serius katanya. Akan tetapi ya, perkara ini Allah kabarkan kepada mereka melalui lisannya bahwa alasan mereka ini tidak berguna sedikit pun di sisi Allah. Ya, dan mereka telah kufur setelah keimanan mereka karena perkataan tersebut. Ya, mereka gunakan sebagai bahan olok-olok untuk mengolok-olok Allah, ya, untuk mengolok-olok para rasulnya, ya, dan untuk mengolok-olok dinul Islam. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ya. Dan Nabi menjawabnya, ya, kecuali hanya dengan membaca firman Allah Ta'ala ini, abillahi wa ayatihi wa rasulikun kuntum tastahzi'un. Ya. Taib jamaah rahimakumullah. Ya. Berbicara masalah agama itu berbicara tentang urusan-urusan ubudiyah dan urusan akhirat. Artinya adalah tidak bisa kita main-main dan senda gurau. Makanya sangat miris sekali sekarang agama itu dijadikan senda gurau. Ya. Bahkan ajaran-ajaran dan agama Allah Subhanahu wa taala mereka berani untuk mengolok-olok dan menghina syariat ini. Ya. Ini hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam fatwa dan masailnya bahwa olok-olok terhadap agama dengan kata-kata yang jelas adalah seperti ini yang disebutkan di sini ya, atau yang serupa dengan itu. Adapun olok-olok dengan perbuatan, maka ia seperti memonyongkan mulut, menjulurkan lidah atau mengedipkan mata. Hal ini sering dilakukan oleh banyak orang saat mereka disuruh sholat dan zakat, apalagi jika mereka disuruh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, tayyib jamaah rahimakumullah. Kita contoh orang yang ingin memelihara jenggotnya, ya, kemudian memotong kumisnya, ya, ataupun menghina siwak atau yang lainnya, dan menghina amar ma'ruf nahi mungkar juga. Ini termasuk bentuk mengolok-olok. Ya, hati-hati. Bagi yang tidak bisa untuk memelihara jenggot, maka cukup diam. Bagi yang ada hubungannya dengan urusan duniawiyah dan perutnya, kemudian dia tidak bisa untuk ya, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih baik diam. Ya. Bagi yang tidak mampu untuk memendekkan celananya, mengangkatnya di atas kedua mata kaki, itu lebih baik diam daripada mengucapkan kalimat yang justru meskipun kalimat tersebut terkadang kita remehkan, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan perkara yang sangat besar. Maka hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Sering kita ya, ketika sedang bercanda ya, atau bahkan dalam keadaan serius, seperti tadi yang kami sampaikan di majelis ilmu yang seharusnya mengangkat kemuliaan sunnah, mengangkat kemuliaan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mengajarkan kepada umat, menjelaskan tentang perihal masalah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Akan tetapi justru malah banyak di antara kita yang malah mengolok-olok dan mencelanya. Ya, dikatakan kalau cuman hanya jenggot itu tumbuh hanya satu saja, dikatakan seperti tusuk sate. Dikatakan orang yang celananya cingkrang dengan teroris, ya, yang punya ciri-ciri demikian, ini merupakan ciri orang-orang yang radikal. Ya. Tidak boleh untuk menyematkan perkara seperti itu.
Ya, meskipun ada di antara mereka yang memberontak negara yang tidak benar, ya, memiliki keyakinan yang salah, sikap yang salah, ya, akan tetapi kita tidak bisa kemudian mensematkan, ya, dari ciri sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cirinya orang-orang yang radikal, orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang suka membunuh. Tidak boleh, ya. Karena semua perkara itu merupakan ajaran di dalam Islam. Maka siapa saja yang sampai menghina, ya, perkara tersebut, ya, untuk mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tapi Allah mengatakan, kul, katakan ya Muhammad, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah enggak ada alasan bagi kalian karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. Hati-hatilah berbicara dalam urusan agama, ya, karena kita ini akan mulia jika kita mau untuk mengamalkan syariat ini, ya. Dan kita ini sudah terhina kalau kita tidak mengamalkan agama ataupun syariat ini, ditambah dengan kita mengolok-oloknya, ya. Kita lebih menghinakan diri kita, ya. Dan kita akan mendapatkan tempat yang paling rendah jika kita selalu, ya, menghina agama Allah. Saudara Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf. Di antara mereka ada seorang laki-laki dari Ashja, sekutunya Bani Salimah, bernama Makhshi bin Humayyir. Mereka menyindir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berangkat ke Tabuk. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, apakah menurut kalian keperkasaan orang-orang Romawi seperti berperangnya orang-orang Arab satu sama lain? Demi Allah, sepertinya kalian esok terikat dengan tambang sebagai tawanan. Mereka berkata demikian untuk menakut-nakuti orang-orang mukmin dan melemahkan semangat mereka. Maka Makhshi bin Humayyir berkata, demi Allah, sungguh aku berharap lebih baik masing-masing dari kita dicambuk 100 kali dan selamat dari turunnya Al-Quran yang membongkar kata-kata kalian itu. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang telah sampai kepadaku kepada Ammar bin Yasir, susulah orang-orang itu, sesungguhnya mereka telah terbakar. Bertanyalah mereka, ya, bertanyalah kepada mereka tentang apa yang mereka katakan. Bila mereka mengingkari, maka katakanlah tidak. Sebaliknya, kalian berkata begini dan begini. Maka Ammar pergi kepada mereka dan dia berkata demikian kepada mereka. Maka mereka datang kepada Rasulullah meminta maaf atas apa yang mereka katakan. Wadiyah bin Thabit berkata, sementara Rasulullah duduk di atas untanya, dia berkata sambil memegang tali pelana Rasulullah, kami hanya berbincang-bincang dan bersenda gurau. Maka Allah turunkan ayat, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan kami hanya berbincang-bincang dan bersenda gurau. Ya. Tapi katakanlah sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, ya, katakan kepada mereka, mereka telah kufur atas ucapan yang telah mereka ucapkan. Nah, ini termasuk bentuk daripada mengolok-olok agama Allah, ya, dengan menakut-nakuti para pejuang Islam, ya, pejuang kaum muslimin, ya, dengan menakut-nakuti ketika beribadah demikian akan demikian, ya. Ini termasuk di dalamnya. Apa yang disebutkan di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang mencoba untuk menakut-nakuti para pasukan kaum muslimin agar supaya mereka tidak ikut bersama Rasulullah SAW.
Padahal tujuan mereka adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, jangan takut dalam urusan ibadah. Ya. Berbicara tentang masalah ataupun perkara-perkara dalam urusan atau permasalahan yang itu terkait dengan masalah ibadah, cuma dari sisi pelaksanaannya saja mungkin ada perbedaan pandangan terhadap beberapa para ulama kita, maka itu sifatnya hanya fatwa dan pandangan. Akan tetapi dalam urusan ibadah, maka bagaimanapun caranya tetap wajib bagi kita untuk apa? Untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkannya. Ya. Nah, seperti dalam riwayat ini disebutkan bahwa orang-orang munafik ini mencoba untuk mengelabui kaum muslimin agar supaya mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dengan menakut-nakuti bahwa bangsa Romawi itu lebih kuat daripada bangsa Arab. Ya. Bahkan di sini ya yang bernama Makhsy bin Muhayyir pun ya, memberikan kalimat penguat kepada mereka kaum muslimin. Lebih baik kita dicambuk daripada kita mati konyol, bahasa kasarnya begitu. Ya. Tapi perkara ini sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menemui mereka dan menyampaikan ayat kepada mereka bahwa ini perkara al-istihza, mengolok-olok agama, dan mereka telah kufur setelah keimanan mereka. Nah, ketika itu Makhsy bin Humayyir kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, namaku dan nama bapakku telah merendahkanku, dan orang yang dimaafkan dalam ayat ini, inna'fu an ta'ifatin minkum." Dia sadar. Kemudian artinya dia datang ke Rasulullah agar supaya Rasulullah mau memaafkannya. Gitu. Nah, akhirnya Makhsy bin Muhayyir lalu dia merubah namanya dengan nama Abdurrahman, dan dia memohon kepada Allah agar mati sebagai syahid dan tidak diketahui tempatnya. Maka dia gugur dalam perang Yamamah dan tidak meninggalkan bekas. Ya, dia mengakui kesalahannya sehingga dia memohon maaf kepada Rasulullah, lalu kemudian dia merubah dirinya termasuk berhijrah dengan merubah nama, serta dia memohon agar supaya diwafatkan dalam keadaan syahid. Yang sebelumnya dia mengolok-olok dan tidak diketahui di mana jasadnya. Ya. Nah, ini menunjukkan jamaah rahimakumullah contoh-contoh daripada mereka orang-orang yang istihza ataupun mengolok-olok agama Allah. Ya. Cuman ucapan-ucapan yang ringan. Ya. Kalau kita telaah itu perkara yang sangat ringan sekali. Tapi itu menghilangkan tauhid kita. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ya lisannya akan terjaga. Ya. Lisannya akan terjaga dari ucapan-ucapan yang ingin diucapkan. Jika itu mengandung ucapan-ucapan yang dapat menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Diam itu merupakan kebaikan untuk menghalangi kita agar supaya tidak mengucapkan ucapan yang buruk. Ya. Sekali lagi, seorang yang mukmin dia tidak akan mungkin ya, dengan keimanannya ya, dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang merendahkan agama kita. Ya. Kalau ada mereka orang-orang kafir yang mengolok-olok agama Islam, ya itu wajar, karena mereka sendiri kafir. Ya. Terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, kita disibukkan dengan mengurusi mereka orang-orang kafir yang mengolok-olok agama Islam. Ya. Padahal diri mereka sendiri telah mengolok-olok agama Islam, padahal sebagai seorang muslim. Ya.
Perhatikan, ya, mereka yang selalu marah ketika agama ini dihina, dihujat. Tapi mereka inilah orang-orang yang suka menghina jenggot. Mereka inilah orang-orang yang suka menghina celana cingkrang. Mereka inilah orang-orang yang suka menghina jidatnya orang-orang yang hitam itu. Mereka adalah orang-orang yang salah dalam ibadahnya. Yang teriak-teriak seperti itu adalah sebenarnya mereka sendiri telah beristihza, mengolok-olok agama dia sendiri. Ya. Dia disibukkan dengan apa? Dia disibukkan dengan mereka orang-orang yang di luar dari agama Islam, kemudian mengolok-olok dan menghina agama Islam. Itu memang sudah sifat mereka. Artinya kalaupun di negeri kita ada hukum, cukup kita laporkan kepada yang berwenang, selesai urusan. Entah nanti diproses atau tidak, sudah kita berarti sudah punya tanggung jawab terhadap masalah itu. Akan tetapi terkadang kita sendiri nggak sadar bahwa kitalah sang pengolok-olok din kita itu. Ya. Kita sendiri sang pengolok-olok agama kita. Kenapa kita nggak sadar? Mencampakkan Al-Quran di rumah kita tanpa menyentuhnya sedikit pun. Ya. Membaca Al-Quran pun tidak, menelaah pun tidak. Itu bagian daripada al-istihza. Kita menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk pajangan saja di rumah kita, tidak pernah kita sentuh dan tidak pernah kita baca. Ya. Maka ini jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita perhatikan sekali lagi bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ya mengukuhkan hati orang-orang yang beriman ya dengan menuntut amal lahiriahnya itu pasti sesuai dengan keimanan hatinya. Makanya Allah akan menafikan keimanan seseorang tatkala dia tidak mentaati Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Oleh karenanya ya dengan hal ini dapat diketahui kekafiran orang-orang yang merendahkan syariat Islam dan menyatakan bahwa syariat Islam ini tidak cocok. Nah, ini termasuk di dalamnya di zaman ini. Ya. Ini orang-orang yang merendahkan Islam. Ya. Bahwa hukum had ya hanya kebengisan dan kekerasan. Dalam syariat Islam misal ada pembagian harta waris ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ini namanya diskriminasi untuk para wanita. Maka orang-orang yang seperti ini dia telah mengucapkan dan punya keyakinan dan pemikiran kekufuran. Ini sangat berbahaya sekali bagi mereka karena mereka tidak tunduk terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Jadi yang kedua, perkara yang dapat menghilangkan tauhid, maka perlu hati-hati sekali kita untuk menjaga sikap dan lisan kita. Boleh silakan, kalau mau bercanda silakan bercanda. Tapi saat bercanda jangan membawa-bawa agama. Apalagi sekarang agama hingga dimasukkan dijadikan stand up. Ya. Oke lah, orang-orang yang stand up di sini ya, mereka orang-orang yang jahil terhadap din. Yang lebih berbahaya lagi apa? Mereka dai-dai yang diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu ya kepada umat. Ya. Diberi media agar supaya banyak umat yang mendengarkannya. Tapi justru menjadikan media tersebut malah menyesatkan umat ini. Dengan gampang ia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok syariat Islam. Padahal dia dikatakan sebagai hamba orang-orang yang berilmu. Ya, dikenal sebagai orang-orang yang ahli ilmu. Tetapi perilakunya ya sangat menyedihkan sekali. Dan perhatikan sekali lagi ya turunnya surat At-Taubah ini ya. Sifatnya kalau kita bisa telaah, kalimatnya sangat-sangat sekali ringan. Ucapan-ucapannya, bahasanya bahasa-bahasa yang sangat ringan sekali, tapi itu sudah cukup untuk memvonis mereka sebagai orang-orang yang telah kufur setelah keimanan mereka. Apalagi kalau kita bisa mendengar sekarang ya ucapan-ucapan orang-orang muslim, orang-orang Islam sendiri yang menunjukkan lebih dari ucapan
mereka orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.